Pemirsa, kini kita akan mengikuti konferensi pers dari Polrestabes Medan terkait dengan kasus pembunuhan seorang ibu oleh anaknya yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Dengan mengatakan adik melukai ibu. Kemudian selanjutnya bapak dan kakak mengecek ke kamar, didapati korban masih hidup, kemudian menghubungi rumah sakit 05.04, dibuktikan dengan outgoing call, percakapannya handphone dari bapaknya, kemudian menanyakan adik apa yang terjadi yang di ruang tamu yang saya jelaskan tadi, kemudian bapak dan kakak menyenderkan korban ke lemari dan mengangkat korban ke tempat tidur. Ini akan difaktakan dengan lapor apakah DNA-nya ada di kaitan adegan-adegan yang saya jelaskan tadi. Karena kita berbasis scientific investigasi. Keterangan kakak ABH, saya katakan kedepannya adalah dengan nama kakak, tidur sekamar dengan korban dan adik, satu kamar. Kemudian terbangun karena korban jatuh menimpa dirinya, menimpa kakak, karena posisi tempat tidur yang ada atas dan bawahnya, untuk korban dan adik di bagian atas dan untuk kakaknya di bagian bawah. Kemudian melihat adik melukai tubuh korban berulang kali dan merampas pisau. Kemudian kakak lari ke lantai 2 memanggil bapak, sinkron dengan keterangan bapaknya. Kemudian menyenderkan ke lemari, mengangkat ke tempat tidur ibunya atau korban, sinkron dengan keterangan bapaknya. Kemudian sempat memberi minum korban pada saat masih di kamar. Pada saat merampas pisau, tangan kakak terluka. Sehingga nanti lapor akan menjelaskan ada bilah pisau yang ada DNA kakaknya di situ. Kemudian ini posisinya dengan pemeran pengganti tentunya. Di sini posisi adik, ini posisi korban, ibu, dan ini posisi kakaknya. Ini gambaran secara deskripsi. Kemudian dari rumah sakit jam 5.04 betul ayah menelpon rumah sakit dan tiba 5.40 ambulans tiba dengan CCTV yang saya sebutkan tadi sesuai dengan real time, didapati korban sudah meninggal dunia. Lanjut. Beberapa keterangan dari masyarakat sekitar. Terpenting adalah dari Kepling menghubungi Polsek Sunggal pada saat itu. Kemudian Polsek Sunggal tiba di TKP dan melihat korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dan keluarga korban menjelaskan, baik tante korban, keluarga lainnya, dan ibu kandungnya yang keberadaannya ada di Jakarta menjelaskan bahwa melihat jenazah korban sudah ada di rumah sakit. Kemudian dari tetangganya, tetangga 1D itu yang saya sebutkan di skep TKP tadi yang berwarna hijau, yang berwarna tetangganya, mendengar suara langkah kaki di tangga dengan teriakan minta tolong. Lebih kurang jam 5 subuh. Kemudian Inavis mengecek lokasi dan olah TKP. Ini yang terpenting dari keterangan guru si adik, bahwa adik berprestasi, pendiam, tertutup dan tenang di sekolah, aktif dalam kegiatan pramuka, dan sering menjuarai perlombaan-perlombaan yang ada. Lanjut. Dari para tetangga di sekitarnya,
menjelaskan tidak mendengar adanya suara jeritan. Kemudian keluarga korban memang diketahui kurang bersosialisasi dengan tetangganya. Kemudian dari rekan kerjanya, rekan kerja bapak, memang diketahui bahwa korban, kakak dan adik bersama dengan bapaknya masih tinggal satu rumah. Namun hubungan antara bapak dan istrinya itu kurang harmonis. Ada setidaknya sekurangnya ada 6 pendamping di sini yang ada ikut hadir bersama rekan-rekan sekalian dari UPTD PPA Profsu dan Kota Medan, dari Bapas, dari Dinas Sosial Provinsi, dari KPAI, dari psikolog forensik, dan dari Dinas Kota Medan. Yang intinya keterangannya menjelaskan bahwa memberikan hak-hak dasar kepada adik atau anak di dalam hal ini, kemudian mengedepankan kepentingan terbaik bagi si anak, dalam hal ini adalah adik, dan memastikan hak-hak pendidikannya terpenuhi. Nanti akan dijelaskan beberapa saat anak ini atau adik ini berada di kepolisian, di Polres maksud kami, dan nanti di rumah aman akan dijelaskan oleh dinas terkait. Nah, saya menjelaskan saksi lainnya. Saya penyidik mencoba mendalami dari saksi driver Grab. Keluarga ini kemana-mana menggunakan Grab. Namun yang memesan selalu adalah bapaknya, bukan ibunya dan bukan anak-anaknya. Kejadian adalah tanggal 10 sekitar jam 4 pagi sampai dengan jam 5 pagi. Saya berangkat di tanggal 9 bahwa Grab yang dipesan untuk mengantar sekolah itu dilakukan oleh bapaknya. Nanti akan saya mundur 2 hari, bagaimana di tanggal 8 kejadiannya, kemudian di tanggal 9 kejadiannya, sampai dengan di tanggal 10 waktu terjadinya tindak pidana. Ini adalah booking code untuk driver yang disampaikan. Kemudian keterangan dari Rumah Sakit Bayangkara, nanti ditambahkan penjelasannya bahwa korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak akibat trauma tajam. Nah, ini yang penting, hasil dari Puslapfor Barreskrim Polri dan Bitlapfor Polda Sumut ada beberapa hal. Yang pertama, gagang pisau terdapat DNA ibu dan anak. Dalam hal ini adalah ibu dan adik. Yang memegang pisaunya adalah adik, dan ternyata hasil investigasi pisau itu memang sudah berada di rumah untuk dipergunakan sehari-hari kepentingan dapur. Jadi pisau itu bukan dipersiapkan dan digunakan oleh korban sehingga DNA-nya korban ada di gagang pisau. Secara mendalam nanti akan dijelaskan oleh Bitlapfor Polda Sumut. Kemudian bagian bilah pisaunya terdapat DNA korban dan kakak. Kalau korban jelas karena ada perlukaan di sana. Kalau kakak pada saat merampas dengan adiknya, bagian tangan jari kakaknya terluka. Kemudian darah di dalam kamar lantai 1 itu ada DNA keseluruhannya milik korban. Tetapi darah di tangga menuju lantai 2 dan di kamar lantai 2
yang merupakan kamar bapaknya itu adalah darah dengan DNA kakaknya. Kenapa? Karena jari kakaknya luka pada saat merampas pisau, kemudian dia mau ke atas ke kamar bapaknya menggedor seperti timeline saya sebutkan tadi, tetapi darahnya mengucur di tangga, anak tangga sampai dengan ke atas kamar bapaknya. Kemudian mohon maaf, di celana dalam adik terdapat darah korban. Nanti saya akan jelaskan karena pada saat itu prosesnya seperti apa. Lanjut. Nah, kejadian tanggal 10 saya menggambarkan di tanggal 8 Desember terlebih dahulu. 2 hari sebelum kejadian. Tanggal, ulangi sebentar. Baik, tanggal 8 pukul 8.44 korban keluar rumah naik Grab pukul 8.44. Korban adalah ibunya. Silakan ditampilkan. Ini korban di tanggal 8 pukul 8.44. Kemudian yang kedua, korban pulang ke rumah 11.23. Korban adalah ibunya. Silakan. Selalu menggunakan Grab. Tidak ada mobil yang mereka gunakan secara pribadi. Ini ibunya masih menggunakan pakaian yang sama. Tadi jam 8.48, ini jam 11.28. Kemudian di jam 14.44 anak-anak pulang sekolah naik Grab. Silakan. Masih menggunakan Grab. Ini anak-anak kakak dan adik. Di tanggal 8 jam 14.44 tiba di rumah, pulang dari sekolah. Kemudian pelapor yang merupakan bapaknya pulang kerja naik Grab, pulang ke rumah pukul 19.18. Silakan. Ya. Ini bapaknya pulang 19.18. Ini adalah di tanggal 8 Desember. Next. Nah, saya gambarkan di tanggal 9 Desember, H-1. Ya. Tanggal 9 Desember jam 7.06, anak-anak pergi ke sekolah naik Grab. Silakan. Ya. Ya, ini anak sekolah naik Grab. Kemudian jam 7, ini jam 9.25 pelapor bapaknya pergi kerja pukul 9.25. Silakan. Ya. Ini bapaknya, bapaknya pergi naik Grab. Kemudian 15.12 anak-anak pulang sekolah naik Grab. Silakan. Ya. Baju sekolah yang sama. Dan selanjutnya 19.43 bapaknya atau pelapor pulang kerja. Berjalan tiba di rumahnya. Ditanyakan pada saat di BAP, Grabnya turun di sebelah ujung, bapaknya berjalan. Silakan. Ya. Ternyata ini jam 19.43 tanggal 9, ingat malam hari. Besoknya jam 04.00 terjadilah tindak pidana. Dari gambaran ini, di mana posisi korban? Timeline yang ada berdasarkan analisa secara saintifik,
dan beberapa saksi yang kita ambil keterangan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 9, korban tidak pernah keluar dari rumah dan tidak ada orang lain yang masuk ke dalam rumah. Hanya keluarganya saja, yaitu bapaknya, anak kakaknya, anak kakak, dan anak adik. Dan berikut dengan korban ibunya. Saya ulangi, faktanya korban tidak pernah keluar rumah setelah dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 kejadian, dan tidak ada orang lain yang masuk keluar selain keluarga inti. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan timeline persiapan dan proses terjadinya tindak pidana. Perlakuan korban terhadap bapak, kakak, adik mengancam dengan menggunakan pisau. Pernah mengancam ketiganya dengan menggunakan pisau. Kakak sering dimarahi, dimaki, dipukul menggunakan sapu dan tali pinggang. Nanti ada gambarnya. Kemudian adik sering dimarahi dan dicubit. Adik terlintas berpikir untuk melukai korban, tetapi tidak ada kesempatan. Kemudian dari adik ABH, adik tiba-tiba terbangun dan memandangi korban yang tidur di sampingnya, semakin menimbulkan rasa marah. Adik mengambil pisau, membuka bajunya, dan melukai korban. Ditanyakan kepada adik, kenapa baju dibuka? Dengan alasan supaya tidak terkena apabila ada perlukaan-perlukaan yang ada yang menodai bajunya. Kemudian kakak terbangun dan merampas pisau, lalu membuangnya di dalam kamar sehingga adik mengambil pisau kecil, pisau kedua yang posisinya ada di dapur. Kemudian kakak berusaha menutup pintu sehingga pisau kecil yang dipegang adik terjatuh. Jadi pada saat adik keluar kamar ke arah dapur dan ingin masuk kembali menggunakan pisau kedua, terjadi tarik-menarik dengan kakak sehingga pisaunya terjatuh. Kakak lari ke lantai 2 memanggil ayahnya, seperti dijelaskan informasi terdahulu. Bapak atau suami tidur di lantai 2. Bapak terbangun karena kakak memanggil ke kamar, memanggil ke kamar dan menggedor-gedor pintunya. Bapak dan kakak mengecek korban di kamar lantai 1. Korban masih hidup. Bapak dan kakak menyenderkan dan mengangkat korban yang saya sebutkan di timeline sebelumnya. Lanjut. Nah, ini yang tadi adalah pada saat persiapan dan pada saat terjadi tindak pidana. Kalau ini terjadi pada saat paskanya terjadi tindak pidana, yaitu asumsinya jam 5 sampai dengan jam 5.30. Ini terus apa? Baik, sebentar lagi. Kemudian slide ini kita nanti berhenti sebentar karena ada azan. Untuk keterangan adik ke kamar memakai baju dan naik ke lantai 2 memeluk bapaknya. Kemudian bapak, kakak, dan adik turun bersama-sama ke lantai 1. Kemudian bapak dan kakak mengecek kondisi korban. Kemudian kondisi korban masih hidup dan meminta dipanggilkan ambulans. Kita pending dulu ya. Kita baru saja menyaksikan konferensi pers dari Polrestabes Medan, pemirsa, terkait dengan kasus pembunuhan seorang ibu oleh anaknya yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Dalam konferensi pers diketahui bahwa
sang anak bungsu atau yang tadi disebut sebagai adik ini memiliki motif dendam kepada sang ibu yang menjadi korban karena sang adik ini kerap dimarahi dan juga dicubit oleh sang ibu, dan juga sang kakak yang juga disaksikan oleh sang adik sering dimarahi dan juga dipukul oleh sang ibu. Adapun ketika motif pembunuhan tersebut terjadi, ini kedua anaknya yang mana kakak dan adik berada dalam satu ruangan yang sama bersama dengan korban. Kemudian ketika korban sedang tertidur, sang adik ini melihat ke arah korban sambil merasa memiliki rasa amarah. Kemudian adik mengambil pisau, membuka bajunya dan juga melukai korban. Sempat terjadi aksi di mana ketika sang kakak ini mengambil pisau dari sang adik yang melukai korban. Namun ketika pisau tersebut berhasil diambil dan juga dilempar di dalam kamar, sang adik ini mengambil pisau kedua yang ukurannya lebih kecil yang berada di dapur, dan sempat terjadi aksi buka tutup pintu antara adik dan juga kakak sehingga pisau yang dibawa oleh adik ini pun akhirnya kembali terlempar. Nah, peristiwa dari buka tutup dan pintu inilah yang membangunkan sang ayah yang berada di lantai lainnya pemirsa dalam rumah tersebut. Kemudian sang ayah langsung menuju ke kamar lokasi kejadian dan melihat peristiwa itu dan langsung mencoba untuk menghubungi ambulans terkait dengan situasi, karena diketahui pada saat kejadian atau beberapa saat setelah kejadian korban ini masih dalam kondisi hidup. Dan setelah itu pun barulah mereka melakukan pemindahan dari lantai yang lainnya menuju ke lantai di bawah agar korban ini bisa dievakuasi menuju ke rumah sakit. Namun ternyata nyawa korban tidak tertolong. Tadi juga sempat diungkapkan terkait dengan kondisi keluarga ini pemirsa, di antara tetangga ternyata memang tidak begitu berbaur, dan diketahui bahwa meskipun keluarga ini memiliki hubungan yang cukup baik di mata tetangga, namun diketahui dari hasil pemeriksaan bahwa hubungan antara sang ayah dengan sang istri yang dalam hal ini merupakan korban ternyata tidak begitu baik atau kurang harmonis. Adapun ketika peristiwa tersebut terjadi, diketahui sang ayah juga sempat kaget melihat adanya peristiwa itu. Kemudian juga alasan kenapa sang adik ini sempat membuka baju korban pada saat akan melukai korban ini dikarenakan dirinya tidak ingin ada bercak darah di baju yang dikenakan korban. Dalam barang bukti yang berupa pisau yang ditemukan di TKP juga ditemukan DNA pemirsa. Ini merupakan DNA dari sang adik dan juga sang kakak, karena memang sebelumnya diketahui atau diungkap dalam proses penyidikan kepolisian bahwa sempat ada insiden di mana sang kakak ini mengambil pisau yang digunakan oleh sang adik untuk melukai korban. Kita kembali saksikan, ini dia konferensi persnya. Tadi ini merupakan konferensi pers yang tadi sudah digelar pemirsa. Kita kembali akan saksikan bagaimana pihak dari kepolisian menjelaskan dari kasus ini. Termasuk juga keseharian dari keluarga, di mana keluarga ini beberapa hari sebelumnya masih menjalani kehidupan seperti biasa, yakni berangkat ke sekolah menggunakan ojek online. Karena diketahui bahwa keluarga ini menggunakan ojek online atau jasa ojek online dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu ketika akan mengantar anak ke sekolah ataupun menuju ke lokasi-lokasi lainnya. Polisi juga tadi sempat menunjukkan visual dari situasi kamar tempat insiden tersebut terjadi, di mana diketahui ternyata sang korban ini memang tidur bersama dengan kedua anaknya. Kemudian dari kakak, korban meminta minum dan minta didudukkan. Di situ diberikan oleh kakak. Kemudian bapak berusaha menghubungi rumah sakit dan bapak kakak mengangkat dan membaringkan korban ke tempat tidur.
posisi terakhir korban dibandingkan ke tempat tidur. Dari bapak atau suaminya, bapak menghubungi rumah sakit Columbia Asia. Ambulans dari rumah sakit tersebut datang dan memeriksa korban. Ternyata korban sudah meninggal dunia. Lanjut. Nah, teman-teman, ini foto adik dan barang bukti yang digunakan. Perlu diingat, tadi di awal saya sudah kasih informasi dan pemberitahuan awal. Pada saat kejadian, adik tersebut berusia 12 tahun 37 hari, pelajar kelas 6 SD. Ini pisau pertama, pisau dapur, dan ini pisau kedua, pisau dapur. Kemudian ini bekas luka genggaman pisau tangan anak adik, dan ini adalah baju yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana. Download Metro TV Extend sekarang.